Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Nguluan, Renungan Harian pagi ini, Selasa 3 Desember 2024, dengan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 31, ayat 1 sampai 15. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Mazmur pasal 31 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Memohon belas kasihan Tuhan. Dalam budaya Timur, ada banyak orang yang sulit untuk menceritakan atau mencurahkan masalah pribadinya secara jujur dan terbuka kepada orang lain. Alasannya beragam. Antara lain, jika seseorang membuka atau menceritakan masalah yang dialaminya, maka itu dianggap hanya membuka aib sendiri dan mempermalukan dirinya di hadapan orang yang mendengarkannya. Namun, ada juga orang yang tidak berani mencurahkan isi hatinya karena takut dianggap seperti orang yang minta dikasihani. Tetapi berbeda dengan ketika kita bersama dengan Tuhan. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kita justru punya kesempatan untuk mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepadanya dan memohon belas pengasihannya untuk sesuatu hal yang tidak mampu kita tanggung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan membawa kita pada satu pengalaman rohani yang bermuatan tentang ungkapan dari segala yang dialami oleh Raja Daud bersama dengan Tuhan. Entah itu pengalaman sukacita maupun duka cita, ia jujur mengungkapkan hidupnya di hadapan Tuhan. Hal ini ia lakukan bukan untuk mengumbar aibnya, bukan pula untuk membesarkan kelemahannya, tapi ia ingin menyerahkan semua hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tentu mengetahui bahwa Raja Daud adalah salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang yang benar dan berkenan di matanya. Tapi walaupun ia disebut sebagai orang yang benar di mata Tuhan, ia juga pernah bahkan berulang kali mengalami sakit hati. Dalam ayat 10 ini, jelas ia berterus terang di hadapan Tuhan dengan menyebutkan, "Aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku." Artinya tingkat kesedihan Daud sudah sangat tinggi. Bagaimana tidak? Daud hendak dicelakai oleh Saul. Bahkan ia juga dikhianati anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, dan masih banyak lagi kesusahan yang ia hadapi. Tentu sangatlah manusiawi jika Daud merasakan sakit hati mengingat peristiwa yang menimpanya. Daud menyadari bahwa membiarkan dan memelihara sakit hati itu akan berdampak buruk baginya, yang akan mengakibatkan kepahitan dan kebencian yang mendalam. Ia berusaha untuk memulihkan hatinya dengan cara berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ia mampu berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Ia memohon belas kasihan dari Tuhan agar kiranya Tuhan yang mengetahui kedalaman hatinya dan mau mengambil rasa sakit itu sehingga mendatangkan kelegaan baginya. Saudaraku, biarlah kita pun berlaku demikian.
mau tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Mari kita menyerahkan hidup kita secara total kepadanya. Apapun kesusahan kita saat ini, jangan memohon belas pengasihan manusia yang mungkin saja bisa membuat kita sakit hati. Tapi biarlah belas pengasihan Tuhan yang akan tetap menolong kita, menyembuhkan rasa sakit yang kita alami, dan menggantikannya dengan sorak-sorai. Tetaplah berseru, berserah dan percaya kepada Tuhan, walau dalam susah dan bahaya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Saat ini kami memohon belas pengasihan-Mu atas hal-hal yang membuat kami merasa sesak, karena sakit hati dan kecewa, sehingga tubuh dan jiwa kami merana. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menggantikan rasa sakit itu menjadi sukacita yang besar daripada-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Ronika Nursagi Panjaitan STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.